Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhassar Arman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang desain organisasi. Pertama-tama, apa sih pengertian desain organisasi? Mengenal desain organisasi, Anda mungkin sudah tahu bentuk dari desain organisasi yang biasa ada di setiap perusahaan atau lembaga. Namun, setiap perusahaan mungkin akan memiliki desain yang berbeda-beda. Nah, desain organisasi ini mencangkup pada cara di mana sebuah organisasi diatur dan dibagi menjadi berbagai unit, departemen, dan tingkat hierarki. Hal ini juga melibatkan pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Desain organisasi ini mencangkup elemen-elemen seperti bagan organisasi. Adapun tujuan dari desain organisasi yang baik adalah untuk menciptakan kerangka kerja efektif dan efisien, di mana hal tersebut bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi. Desain organisasi yang baik dapat memfasilitasi komunikasi yang lancar, koordinasi yang efisien, dan pengembalian keputusan yang tepat. Tidak hanya itu, desain organisasi juga sangat mempengaruhi budaya organisasi, bahkan bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana pekerjaan harus diorganisasikan dan bagaimana sumber daya harus dialokasikan. Selanjutnya, struktur desain organisasi. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, identifikasi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, pemilihan model struktur organisasi yang sesuai. Yang keempat, pengatur departemen dan kelompok kerja. Yang kelima, penentuan tingkat otoritas dan tanggung jawab. Yang keenam, penyusunan bagan organisasi. Apa sih manfaat desain organisasi? Yang pertama, klarifikasi tugas dan tanggung jawab. Desain struktur organisasi membantu mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi dan menentukan posisi, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas. Anggota organisasi akan lebih memahami peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Ini mengurangi kebingungan dan tumpang tindih tugas, serta meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, koordinasi yang efisien. Desain struktur organisasi yang baik memfasilitasi koordinasi yang efisien antara berbagai bagian dan tingkatan organisasi dengan mengatur hubungan dan aliran informasi antara departemen atau kelompok. Organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, mengurangi hambatan komunikasi, dan mempercepat pengembalian keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Struktur organisasi yang terorganisir dengan baik membantu meningkatkan produktivitas dengan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Anggota organisasi dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa bingung tentang peran mereka. Selain itu, koordinasi yang efisien dan pengelolaan yang baik memungkinkan sumber daya organisasi. 4. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Meskipun struktur organisasi memberikan kerangka kerja yang stabil, desain yang baik juga memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan eksternal. Organisasi yang dapat cepat menyesuaikan struktur mereka dengan tentukan pasar atau perubahan strategis memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Yang kelima, pengembangan karir. Struktur yang jelas terstruktur dengan baik menyediakan jalur karir dan jelas bagi anggota organisasi. Dengan memahami struktur hierarki dan jalur kenaikan pangkat, anggota organisasi dapat mengembangkan rencana karir mereka dan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Adapun tipe-tipe struktur desain organisasi. Yang pertama, struktur fungsional.
Struktur fungsional adalah tipe struktur organisasi yang mengelompokkan anggota berdasarkan fungsi atau spesialisasi pekerjaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Setiap departemen fungsional memiliki otoritas dan tanggung jawab terkait dengan fungsinya sendiri. Struktur ini memungkinkan spesialisasi dalam fungsi tertentu dan pengelolaan yang efisien dalam setiap departemen. Yang kedua, struktur divisi atau produk. Struktur divisi atau produk mengorganisasikan anggota berdasarkan produk, layanan, atau wilayah geografis. Setiap divisi bertanggung jawab atas produk atau layanan tertentu dan memiliki kontrol penuh terhadap fungsi yang terkait. Struktur ini memungkinkan fokus yang kuat pada produk atau wilayah tertentu dan mendukung adaptabilitas yang lebih baik dalam menghadapi perubahan pasar atau geografis. Struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen struktur yang fungsional dan struktur divisi. Anggota organisasi bekerja di bawah dua atau lebih pengelompokan seperti departemen fungsional dan divisi produk. Struktur ini memungkinkan kerja tim lintas fungsi untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan mempromosikan kolaborasi antar departemen. Yang keempat, struktur proyek. Struktur proyek digunakan ketika organisasi bekerja pada proyek yang unik dan sementara. Anggota organisasi dikelompokkan berdasarkan proyek tertentu dan bekerja dalam tim yang khusus dibentuk. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan kerja tim yang intensif dalam menyelesaikan proyek. Bentuk-bentuk desain organisasi. Struktur hierarkis. Otoritas dan tanggung jawab. Ada tingkatan atau level memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Departemen atau divisi mengatur anggota departemen atau divisi. Departemen berdasarkan fungsi, misalnya pemasaran, keuangan, produksi, atau berdasarkan produk atau wilayah geografi. Klarifikasi tugas dan tanggung jawab. Organisasi struktur yang baik harus mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi atau peranan dalam organisasi. Alur-alur komunikasi dan koordinasi. Memfasilitasi alur komunikasi yang efektif antara berbagai tingkat dan departemen. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Memiliki tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis pasar dan strategi organisasi. Pemimpin dan manajemen yang efektif. Struktur ini yang baik membutuhkan pimpinan dan manajemen yang efektif. Pemimpin memberikan arahan yang jelas, memfasilitasi kolaborasi dan memotivasi. Sekian dan terima kasih.